One can't live without the other. These two hearts beat as one. Just like rhyme needs a rhythm, you and I make quite the song. We're my favorite set of two. It's like heaven knew I needed you. What would a king be without a queen? What would a storm be without a sea? Baby, we're my favorite recipe. You can't have that salt without the sweet. There's not a day that I wouldn't choose you. 'Cause baby, we're my favorite set of two. Round and round we dance together. You can't deny this chemistry. And step by step it's growing stronger. Forever, always, you and me. We're my favorite set of two. It's like heaven knew I needed you. What would a king be without a queen? What would a storm be without a sea? Baby, we're my favorite recipe. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita hidup dalam perlindungan Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang bersama-sama untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada urapan Tuhan, bahkan ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau sumber segala-galanya di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh membawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita datang dengan segenap hati, amin. Sebab ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Datanglah. Datanglah ke panitia dengan hati bersyukur dalam pelantarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur sebab Dia baik, sebab kebaikannya tidak pernah terhenti di dalam kehidupan setiap. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Katakan datanglah. Datanglah ke baiknya dengan hati
apa Bapak Ibu? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. katakan kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih Lebih sungguh lagi katakan bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih Lebih semangat lagi bersama-sama katakan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setia. Katakan bawasannya. Bawasannya untuk selamanya. Bawasannya. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sama-sama katakan. Bersyukurlah. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima sukacita, terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bersama-sama katakan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib bagi dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Janji-Mu ajaib terukir dalam kekuatanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian ini dari awal. Katakan sungguh besar, Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib. ini doa setiap kami Tuhan. Kami berserah kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan iman percaya katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari angkat suara bersama-sama katakan, Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman dan percaya katakan ku berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiara ya lama syada ya nama se. Kiara lama ya lama syada ya nama. Kami sungguh percaya ada pemulihan di dalam Engkau Tuhan, ada kemenangan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Ada kesembuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang memulihkan gereja-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami. Engkau memulihkan kota kami, Bapa. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada ya lama se. Kiara lama ya lama syada. Mari kita sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya. Glory. Kiara lama ya lama syada ya lama se. Kiara lama. Mari terima kekuatan yang baru. Mari terima urapan yang baru. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kuasa-Mu memulihkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiara lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik di dalam kehidupan setiap kami. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Kiralayala basyanda ya namas. Mari hampiri Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya kuasa-Mu dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Hanya kepadamu kami menyerahkan diri kami. Biarlah Engkau yang diagungkan, dimuliakan. Hari ini kami belajar kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberi kami pengertian yang baru, dan akhirnya hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita yang pernah merasakan kecewa karena keinginan kita tidak dipenuhi? Oh, saya yakin hampir kita pernah ngalami itu kan. Tapi saya mau berkata, kehendak kita seringkali menjadi penentu apakah kita bahagia atau tidak. Kita hari ini akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang antara kehendak saya atau kehendak Tuhan. Antara kehendak aku atau kehendak Allah. Tadi saya katakan bahwa seringkali kehendak kita menentukan kita suka atau tidak. Tapi seringkali kehendak saya yang dipenuhi tidak pernah puas, bukan? Maka hari ini saya ingin mengajak kita melihat Alkitab. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kita boleh mengamini firman Tuhan yang berkata, yes, saya akan dapatkan semua itu. Tapi hari ini ingat baik-baik, firman Tuhan katanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu diciptakan, dirancang, direncanakan. Kalau bilang ada rancangan, berarti ada tujuan, betul? Kalau ada tujuan, ada kehendak dari yang merencanakan. Ada keinginan dari yang merencanakan. Ada keperluan untuk itu. Dan Allah menciptakan dunia ini. Bukan kebetulan tiba-tiba muncul. Tetapi Allah merancangnya sampai begitu selesai tiap bagian dia berkata, sungguh amat baik, bagus, sesuai. Nah, ketika Allah merancang segala sesuatu, dia merencanakan segala sesuatu. Ketika dia merencanakan, Allah punya tujuan dalam segala sesuatu. Amin. Saya ingin memperlihatkan bahwa Allah punya rancangan yang baik untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita sekalian manusia. Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, katanya kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupanya. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang dibuat seperti Tuhan selain kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang tidak puas dengan diri kita? Ada yang merasa minder? Hari ini firman Tuhan katakan, manusia semua diciptakan menurut gambar dan rupanya. Anda tidak boleh minder. Tuhan punya rencana. Bahkan atas hidup yang paling pesek sekalipun, Tuhan punya rencana. Kalau bilang, kenapa saya botak? Tuhan juga punya rencana dengan itu. Dan kita semua, firman Tuhan katakan, ketika Allah menjadikan manusia, dia ingin kita beranak cucu, memenuhi bumi, dan apa? Menaklukkannya. Artinya Tuhan punya rencana atas setiap keberadaan kita untuk menaklukkan bumi ini. Untuk menguasai, untuk mengalah ini demi kemuliaan Tuhan. Itu tujuannya. Ketika kita baca juga dalam Kejadian 2. Ketika bahkan pada saat Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon yang di sini boleh kau makan buahnya. Kecuali yang ini. Ada larangan, ada perintah Tuhan. Apa maksudnya? Karena Tuhan menghargai setiap keputusan. Setiap keinginan manusia. Nah, kalau kita paham bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan.
Bahkan dihargai pula proses dari saya juga berkeinginan. Tidak ada satupun di antara kita yang diciptakan tanpa tujuan Tuhan. Masalahnya nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dia dengan kehendak bebasnya memilih sesuatu, keputusannya salah. Kenapa? Manusia dengan kehendak bebasnya diberikan pilihan, mau tolak atau mau sependapat dengan provokasi iblis, dengan bisikan-bisikan iblis. Diberikan kesempatan, silahkan. Dan ternyata nenek moyang kita memilih untuk setuju dengan bisikan iblis. Apa akibatnya? Berdosa. Dosa akhirnya membuat manusia berubah. Tadinya ditujukan untuk memuliakan Allah, melakukan apa yang Allah inginkan. Allah inginkan ketika Adam ditempatkan ada apa? Mengelola taman, memberi nama, menguasai semua atas nama Tuhan. Untuk Tuhan, supaya kehendak Allah terlaksana. Tetapi kemudian dosa membuat terbalik. Adam, manusia, semua memikirkan kehendaknya sendiri saja. Sulit untuk memikirkan hal lain. Ini yang disebut dosa. Ciri utama dosa adalah ego, egosentris. Berpusat kepada diri sendiri. Segala sesuatu harus demi kepentingan saya, demi kebutuhan saya, harus terpuaskan si saya ini. Dosa akhirnya membuat manusia sulit untuk melakukan kehendak Allah. Seringkali yang saya tulis di sini adalah membuat konflik dengan Allah. Kita seringkali ini kehendak Allah, tapi saya punya kehendak lain. Berapa kali banyak dalam hidup kita konflik. Tapi yang luar biasa adalah apa yang Tuhan berikan, apa yang Allah lakukan, Allah tetap memberikan kepada kita hak untuk memilih. Walaupun Anda sudah dalam dosa, tetap diberikan, ayo pilih yang benar. Ayo pilih, lawan itu, bisikan iblis itu. Lawan. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini, coba perhatikan. Apa yang ditawarkan dunia, apa yang ditawarkan oleh orang-orang sekeliling kita lewat media sosial, lewat apa saja yang kita temui. Bahasa kerennya disebut hedon. Hedon artinya apa? Pemuasan hawa nafsu. Media sosial kita, kehidupan sosial kita dipenuhi dengan nilai-nilai hedon. Hedon tidak harus pesta yang mewah, tidak harus yang terlalu wow. Mulai dengan, coba perhatikan. Bagaimana media membangun cerita ini kelas sosialmu, ini kelas sosial. Orang harus naik loh kelas sosial itu. Hari ini engkau masih di bawah, Anda harus naik ke tingkat menengah. Yang menengah harus kejar naik lagi sampai kelas yang di atas. Tidak secara frontal dikatakan, tetapi itu dibiasakan. Ayo, yang hari ini cuma naik bis kota, yang hari ini cuma naik angkot. Besok usahakan punya kendaraan sendiri. Kelas sosialnya berubah. Yang bikin itu media dan manusia sekitar kita. Kenapa? Iblis dunia ini bicara tentang pemuasan. Ya. Rumah. Kamu kan sudah penghasilan lebih banyak. Masa rumahmu masih di daerah situ? Pindah ke yang lebih cocok sesuai dengan penghasilanmu lah. Kira-kira ngomong begitu kan? Oh, lihat. Masa bajumu dari dulu cuma yang harganya 50.000. Wis, anak Tuhan enggak boleh gitu. Harus naik yang 200.000. Tahu nggak? Saya mau bilang, modalnya di pabrik sama aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekeliling kita mengajarkan bahwa segala sesuatu harus untuk pemuasan diri. Harus peningkatan dirimu. Kau harus dipuaskan. Lalu dimanfaatkan oleh banyak orang. Terutama marketing, sales. Lalu orang beralih. Coba perhatikan juga agama-agama sekarang ini. Agama-agama yang diminati adalah agama atau adalah ajaran-ajaran yang mengajarkan. Pokoknya lakukan ini supaya engkau diberkati. Supaya keinginanmu dikabulkan. Wah, yang begini nih yang rame.
Di mana-mana seperti itu. Pokoknya tujuan yang penting bikin yang kata-kata yang sedap didengar oleh manusia bilang gini, bahwa engkau akan terpenuhi segalanya. Keinginanmu akan dikabulkan. Ayat pertama yang kita baca tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagian depannya kurang menarik. Bagian belakangnya, yes, itu dia. Bahwa semuanya, apa ya itu semua yang dicari oleh bangsa-bangsa. Nama baik, ketenaran, kecukupan, wah, kelimpahan. Itu yang, wah asik, ya itu buat saya. Itu janji Tuhan katanya. Tapi dia lupa, bagian depan bilang, cari dulu kerajaan Allah. Sisanya jadi bonus. Ya, mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara sangat paham dengan apa namanya sindrom anak manja, betul? Apa itu anak manja? Kita semua tahu ceritanya, anak manja adalah anak yang dibiasakan apa saja keinginannya dipenuhi. Tetapi kita akan melihat anak manja kualitasnya seperti apa? Mereka tidak berkualifikasi. Saya ingat cerita-cerita orang-orang tua di daerah saya di Pasar Andir yang bercerita bahwa mereka datang ke Indonesia hanya dengan kaos di badan. Mereka berjuang keras. Mereka rela jadi buruh. Dan kemudian akhirnya membangun usaha yang besar. Lewat penderitaan, lewat kesusahan, mereka berhasil punya segala yang dibutuhkan. Punya usaha yang besar. Tapi kemudian mereka bilang, kasihan anakku. Aku dulu sudah capek menderita, anakku tidak boleh menderita. Tahu apa hasilnya? Hari ini saya sudah menyaksikan ada banyak usaha yang bagus yang sudah dibangun, hancur oleh anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, usaha yang diwariskan, dan anak yang dimanja ini, yang apapun saja keinginannya dipenuhi. Ini yang membuat usaha yang dibangun orang tua mereka hancur. Bapak Ibu Saudara, ketika kita harus berjuang, bahwa tidak semua keinginan dipenuhi, bahwa tidak semua apa yang saya mau dipuaskan, saudara, ketika saudara bisa berjuang di sana, daya tahan saudara akan luar biasa. Daya tahan terhadap pencobaan, daya tahan terhadap penderitaan. Hari ini yang COVID, yang sedang dalam persoalan. Dulu, waktu sebelum terjadi ini, banyak orang asuransi bilang sama saya, pokoknya mah beli asuransi. Kalau sudah punya asuransi, nggak akan nasibnya kayak BPJS. Padahal BPJS juga asuransi. Nggak perlu ngantri, langsung pasti dapat kamar. Walaupun lebih mahal. Ya nggak apa-apa, toh dibayarin selisihnya cuma dikit, katanya gitu. Wah, pokoknya semua bilang perlu. Hari ini saya menyaksikan, lihat kabar tadi malam, Bupati Kerawang sakit. Di wilayahnya nggak ada rumah sakit yang punya kamar. Bahkan yang VIP sekalipun tidak ada kamar. Dia dirawat di mana? Di Tangerang, di luar wilayahnya. Dalam 2-3 minggu terakhir, teman-teman saya, orang-orang yang punya uang sekalipun, mereka bilang, tolong, siapa saja yang punya kenalan, siapa saja yang punya, tolong, kami butuh tabung oksigen. Anda punya uang pun tidak bisa dapat. Ponakan saya berkeliling dari rumah sakit di keliling cari. Akhirnya dapat di Plumbon. Rumah untuk hanya dapat kamar. Teman saya dari Jakarta sampai Bandung, keliling lagi ke Kerawang, ke Indramayu, ke Tasik, gak dapat kamar. Orang yang merasa pokoknya saya punya uang, punya segalanya, hari ini kecewa. Ketika tidak dapat, merasa direntan,
merasa diri tidak berdaya, merasa diri habis. Itu yang habis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang gini, nantilah saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah punya ini, saya punya ini. Saya mau bilang, semua orang yang ngomong begitu tidak akan pernah sampai. Kenapa? Keinginan itu selalu bertambah. Hari ini yang gajinya UMR, dia bilang, aduh saya berharap saya dapat gaji 5 juta, saya akan hidup senang. Tahu nggak ketika Anda dapat gaji 5 juta, dia bilang, kok nggak cukup? Tuhan tolong saya, gaji saya 7,5 juta. Ketika ditambah juga nggak cukup. Kenapa? Karena keinginan selalu bertambah. Karena keperluan selalu bertambah. Bapak Ibu Saudara, saya sudah bertemu dengan banyak orang. Ada banyak orang yang mengalami kehampaan, bosan. Padahal dia punya segala-galanya. Kenapa orang lari pada narkoba? Karena dia mencoba memenuhi kebutuhannya. Punya uang, punya, dapat. Tapi apa gunanya? Dia merasa kosong dan hampa. Kalau bukan keinginan kita ditempatkan pada keinginan yang benar sesuai dengan keinginan Allah, hasilnya adalah frustasi. Frustasi. Bapak Ibu Saudara, keputusan masih di tangan kita. Sekarang saya mau bertanya pada kita sekalian. Sebenarnya kalau keinginan kita itu tidak dipenuhi, masalah enggak sih? Sebenarnya masalah enggak? Kalau mau jujur, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, kalau bermasalah itu artinya ketika tidak berhasil tidak saya dikabulkan. Saudara akan mati. Saudara akan parah sekali. Saya mau tanya, berapa kali dalam hidup kita keinginan kita tidak terlaksana? Anda mati? Anda sakit jiwa? Anda tiba-tiba kehilangan segala sesuatunya? Enggak kan? Enggak. Tidak seperti itu. Semuanya ada dalam konsep yang Anda percaya. Saudara mau percaya kepada konsep dunia yang katanya harus selalu punya pegangan, atau kepada konsep sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen suka pintar ambil jalan tengah. Walaupun saya beriman, tetap aja saya harus punya sesuatu dong. Kata Tuhan Yesus kepada orang kaya apa? Kalau mau ikut aku, jual semua. Kasih sama orang miskin. Itu kata Tuhan Yesus, ekstrimnya. Tapi perhatikan, apa kata Tuhan Yesus sebagai syarat untuk ikut Dia? Ini dicantumkan dalam ketiga Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Matius 16, Markus 8, Lukas 9. Semua berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Apa itu menyangkal diri? Kehendakmu selaraskan dengan kehendak Tuhan. Keinginan kita disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Itu menyangkal diri. Saya menyangkal diri tetapi keinginan saya yang harus jadi. Itu bukan menyangkal diri. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masuk ke dalam satu poin penting. Yaitu bahwa kita perlu mengembalikan prioritas dalam hidup kita untuk memprioritaskan kehendak Allah. Sangat penting. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan sejak awal. Karena Allah punya tujuan saat Dia menciptakan saudara dan saya. Kalau Dia punya tujuan, saya mau katakan gini.
Tujuan Allah Anda melakukan ini dan menjadi ini. Ketika kita nurut, saya mau katakan, ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka lihat Tuhan membuka banyak jalan. Maka kita akan memperhatikan bahwa Tuhan menolong membuka semua yang sulit menjadi gampang ke sana. Tuhan memperlengkapi karena dia sedang mengerjakan apa yang maunya Tuhan. Diperlengkapi dengan karunia, diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan segala sesuatu sehingga dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi sebaliknya, saat seseorang mau berjalan sendiri, saat seseorang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau rencana sendiri, saya pengen begini. Apa yang terjadi? Tuhan paksa kita enggak? Enggak. Karena kembali saya katakan, Tuhan menghargai pilihan. Dia tidak pernah paksa kita. Tuhan sedih. Tetapi juga kita akan datang pada satu posisi namanya hampa. Pada satu posisi frustasi. Saya sudah pernah mencoba untuk berjalan, pokoknya saya mau begini. Berjalan di luar apa yang maunya Tuhan. Tidak dapat apa-apa. Berprestasi, saya punya prestasi. Karena Tuhan memberikan saya talenta. Saya dapatkan. Tapi gak jadi apa-apa. Orang bilang makan gak jadi daging. Dapat makanannya? Dapat. Gak jadi daging. Saudara, kita menjadi sia-sia. Nah, sekarang saya mau katakan, ketika Tuhan punya rancangan yang besar, katanya Tuhan juga punya rancangan buat kita. Itu apa artinya? Bahwa saudara dan saya dilibatkan, diperlukan untuk mewujudkan rencana Allah itu. Setuju? Anda diperlukan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya diperlukan oleh Tuhan, dibutuhkan oleh Tuhan. Ketika bilang gini, ketika saya bayangkan, Andreas, aku perlu engkau untuk jadi hambaku di sini. Betapa saya bangga, betapa saya bilang ini kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara, Anda harus bangga, Anda harus melihat itu kehormatan besar. Kenapa? Karena yang pakai Anda, yang mau pakai menyalurkan kuasanya lewat saudara adalah Allah semesta alam. Bukan orang biasa. Dan yang luar biasanya, ketika Allah mau pakai kita, itu bukan karena kita ada apa-apanya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena aku bisa, bukan karena aku ini, Tuhan lihat aku lebih baik dari orang lain. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerahnya. Kita dilayakannya. Karena Allah, Dia menyucikan kita dengan dia datang ke dunia ini. Oke, saya sudah berdosa. Kita sudah berdosa, tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Allah sudah melakukan satu hal untuk menyatakan, aku peduli dengan kamu, aku perlu engkau. Maka dia turun. Dia mati bagi kita, menyucikan kita, melayakkan kita untuk dipakai dia. Kalaupun Tuhan ingin pakai kita, kembali lagi Allah berkata, aku pengen kamu yang putuskan. Aku ingin kamu bilang iya padaku. Bukan karena terpaksa.
Bukan karena Tuhan aku sudah dibanting ke sana, banting ke sini. Habis gak ada pilihan lagi. Tiap paksalah saya mau jadi hamba-Mu Tuhan. Saya rasa bukan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup kita, buat rencananya yang hebat, terus kita bilang, Tuhan saya gak mau. Saya mau berkata, rencana Tuhan pasti jadi. Hanya bedanya mungkin, kalau engkau tidak mau dipakainya, Tuhan pakai yang lain. Kalau sudah begitu, kehormatannya dipindah pada orang lain. Kalau hari ini, antara kita pada pernah melakukan itu. Tuhan sudah pernah panggil engkau. Tuhan nyatakan ini rencananya bagi engkau. Dan engkau berkata, no, saya gak mau, saya mau yang lain. Tetap, kalau engkau bilang, Tuhan lihat saya sudah, kesempatan saya sudah habis, saya sudah pindah pada orang lain. Tapi saya mau katakan, ada banyak rencana Tuhan. Bukan satu rencana. Anda masih bisa dipakai untuk yang lainnya lagi. Tuhan hanya menunggu Bapak, Ibu, Saudara dan saya bilang, iya sama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita kehilangan kesempatan dan kehormatan untuk melayani Dia. Kita yakinkan, kita percaya, taklukkan kehendak kita. Taklukkan, sangkal diri kita. Kehendak kita selaraskan dengan kehendaknya. Maka Anda tidak akan kehilangan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ini menarik. Ketika Tuhan bilang begini, kalau mau tahu kerajaan surga seperti apa. Ya, ayat 1 bilang begini, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Apa maksudnya? Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 1 sampai 16, ada hal yang luar biasa. Anda tidak bisa bilang begini, Tuhan saya sudah melakukan lebih banyak dari orang lain. Kenapa upah saya segini? Nggak bisa. Karena itu semua anugerah Tuhan. Ketika Anda dipakai di jam-jam terakhir. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan dulu saya nolak-nolak terus. Tapi di jam-jam terakhir Anda bilang oke pada Tuhan. Anda akan dapatkan upah juga. So, never be late. Gak ada bilang kata telat ya. Berikan diri untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya membaca masalah utama dalam persoalan mental. Nah sekarang saya mau balik bicarakan begini. Hanya ada dua macam persoalan besar. Satu, depresi karena kebutuhan kita, keinginan kita tidak terlaksana. Ini yang mayoritas orang dapat masalah. Tempat-tempat rehabilitasi penuh sama yang kayak begini. Keinginan yang tidak penuhi dan kecewa, marah dia, membiasakan marah dan kecewa karena keinginan tidak dipenuhi, akhirnya membuat orang sakit jiwa. Tetapi ada yang kedua, depresi karena merasa tidak dibutuhkan. Orang-orang di Jepang banyak yang bunuh diri. Sekarang setelah COVID tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja. Saya mendengar banyak berita di negara lain. Tingkat bunuh diri menjadi besar. Kenapa? Karena orang tidak bisa berkarya. Saya bilang kami tidak bisa jadi apa-apa. Lebih baik mati. Karena merasa tidak dibutuhkan. Dua hal ini. Apa? Depresi karena keinginan yang tidak dipenuhi. Atau depresi karena saya merasa tidak dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca teori-teori psikoterapi,
Adler, mau Freud, bahkan Maslow, dan lain-lain. Mereka hanya berfokus kepada pemuasan kebutuhan. Kalau kita hanya belajar dari sekuler, kita akan ketemu banyak masalah. Belajar psikologi, belajarnya pada pemuasan kebutuhan. Akhirnya dirawat lagi. Saudara harus pahami ada dimensi lain di luar sekedar dipuaskan kebutuhan kita. Ingat baik-baik. Yeremia 29 ayat 11 seperti yang biasa kita hafal baik-baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya apa? Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Dia punya kehendak dan tujuan di dalam hidup kita. Apa katanya? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi kenapa kita nggak dapat? Karena kita menolak untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Dengan pikirnya Tuhan nggak tahu saya. Yang tahu saya itu ya saya sendiri. Ya itu pikirannya. Ya akhirnya nggak dapat. Mari kita berpikir bukan tentang keperluan saya, bukan pemenuhan keinginan saya, tapi mari kita berpikir tentang siapa yang memerlukan kita. Tadi kan sudah katakan bahwa ternyata Allah memerlukan kita untuk menjalankan semua rencana Dia. Mari kita berpikir fokus kepada Dia. Ya. Satu kalimat yang baik saya ingin mengutip. Your needs are not yours. Keperluan kamu itu bukan milikmu. Kebutuhan-kebutuhanmu bukan milikmu. His need of you. Keperluan Allah untukmu. Itu adalah hal yang abadi yang menghasilkan sesuatu. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus sekarang berdoa terus? Yohanes menceritakan, Yesus berdoa bagi para murid-muridnya. Supaya mereka bersatu. Bersatu mengapain? Supaya mereka bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bersatu supaya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan kalau tidak mau bersatu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus kasih contoh. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, doanya seperti apa? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini contoh dari Tuhan Yesus. Bahkan pada saat yang paling kritis, Tuhan Yesus memberi contoh. Seperti inilah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi, saya mau akhiri dengan konklusi ini. Jadi yang terutama yang kita butuhkan adalah kehendak Allah. Bukan kehendak saya. Bukan keperluan saya, keinginan saya, kehendak saya yang perlu dipuaskan. Karena itu, seperti tadi saya jelaskan, tidak pernah selesai. Dan itu hanya menghasilkan frustasi dan kesia-siaan. Kebutuhan saya yang dipenuhi atau kelimpahan saya itu adalah akibat dari mementingkan Allah dan kehendaknya di dalam hidup saya. Tepat seperti apa yang kita baca tadi, cari dahulu kerajaan Allah, artinya Allah yang jadi raja. Raja jangan coba-coba dilawan. Kita harus nurut apa maunya raja. Kan gitu. Lakukan apa seperti yang mau yang jadi raja dalam hidup kita. Maka katanya semuanya ditambahkan. Baru itu. Jadi kalau kita mementingkan Allah. Mementingkan kehendaknya. Barulah terjadi kebutuhan kita dipenuhi.
Kita menjadi hamba Tuhan, alat Tuhan untuk menggenapi rencana Allah bagi sesama dan melaksanakan tujuan Allah di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, menjadi pelaksana kehendak Allah adalah sebuah kehormatan besar. Haleluya, Yesus, haleluya. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah mendapatkan pengertian bagaimana kami harus mengutamakan kehendak Tuhan. Belajar mencari kehendak-Mu di atas hidup kami masing-masing. Supaya kami tidak berkonflik dengan hidup kami. Kami menyerahkan diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menguatkan kami. Yang meluputkan kami. Yang membuat sejarah hidup kami tertulis dengan baik. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Andreas Yonatan untuk pesan yang disampaikan buat kami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, fokuslah terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. One can't live without the other. These two hearts beat as one. Just like rhyme needs a rhythm, you and I make quite the song. We're my favorite set of twos. It's like heaven knew I needed you. What would a king be without a queen? What would a storm be without a sea? Baby, we're my favorite recipe. You can have that song.